Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Kadek Dwi Payana, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Wayan Swartika. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 8 Kolaka. Selamat pagi nih Pak Wayan. Ya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ya, sebenarnya baik. Pak, gimana kabarnya? Baik juga ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dalam acara pra-observasi pada pagi hari ini Pak. Di pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita lakukan percakapan pra-observasi ini adalah tujuannya untuk persiapan awal Pak ya, sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar Bapak itu lebih siap, kemudian percaya diri sehingga di dalam pembelajaran nanti Bapak bisa memberikan hal yang terbaik bagi murid di kelas. Kemudian Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu terkait tujuan. Kira-kira Pak, apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada saat pembelajaran nanti Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut adalah bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi fakta dalam teks hasil observasi Pak. Oh iya, Pak Wayan menyampaikan tujuannya adalah mampu mengidentifikasi fakta dan hasil teks observasi. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat observasi nanti Pak? Jadi untuk area pengembangan di sini yang saya sudah tanya adalah pengetahuan umum dan keterampilan. Yang dimana dari pengetahuan umum ini siswa itu kita berikan sebuah materi atau pemahaman agar siswa bisa mengetahui yang mana kalimat fakta dan kalimat opini. Sehingga dari modal pengetahuan tersebut nantinya kita akan mengarah ke segi keterampilan. Sehingga dalam penugasan nanti itu akan saya berikan semacam penugasan menganalisis atau mengidentifikasi kalimat fakta dalam teks hasil observasi. Sehingga dari modal pengetahuan umum ini siswa itu diharapkan dari segi keterampilannya dia mampu mengidentifikasi atau menuliskan mana yang menjadi kalimat fakta dalam teks hasil observasi tersebut. Oh iya. Jadi pada intinya dalam area pengembangan ini Bapak menggunakan dua ya, yaitu dalam pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin strateginya, kemudian terkait pembelajarannya, metodenya, kemudian modelnya yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti Pak. Terkait dengan rancangan itu tentang strategi, model dan metode. Nah, untuk strategi yang ingin saya gunakan di sini adalah strategi berdiferensiasi dengan mengintegrasikan sosial emosional. Sedangkan model pembelajaran itu kolaboratif atau berkelompok, di mana di sini siswa diarahkan untuk menjalin kerjasama dalam proses penyelesaian sebuah permasalahan yang kita berikan nantinya. Sedangkan metodenya adalah metode diskusi, penugasan dan tanya jawab, yang dimana dari diskusi ini kita mengharapkan atau melatih bagaimana mereka melakukan kerjasama yang baik. Sedangkan dalam tanya jawab ini kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya apa yang masih mereka belum pahami. Kemudian dari siswa yang lain kita berikan kesempatan untuk menanggapi, sehingga di dalam kelas itu terjadilah proses pembelajaran yang aktif. Kemudian dari segi penugasan
Jadi di akhir mata pelajaran itu nanti saya akan mengupayakan untuk memberikan penugasan agar nantinya apa yang mereka sudah dapatkan di kelas itu mereka bisa asah kembali di rumah. Ya, jadi Iya. Baik Pak, yang Bapak rencanakan tadi yang saya bisa petik yaitu Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran berbasis masalah ya. Kemudian menggunakan metode diskusi, penugasan dan tanya jawab. Baik Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Bapak menggunakan media apa Pak? ya untuk media pembelajaran karena ini media memang perlu karena media ini kan merupakan sebuah alat untuk mempercepat siswa itu memahami terkait materi yang akan kita sampaikan. Jadi sini yang saya siapkan adalah LKPD destinasi di mana pada saat pengerjaan tugas ini akan digunakan oleh siswa. Kemudian video adalah sebuah contoh dari sebuah sesuatu yang akan diobservasi. Kemudian PowerPoint, kemudian ada teks yang berisi sebuah masalah yang akan diobservasi. Jadi termasuk listrik juga, karena ini juga merupakan baru pertama kali masuk habis setelah libur ini kan kita belum tahu kondisi sekolah, kita juga harus mengecek juga kondisi kelas, jangan sampai tidak ada listrik. Ya. Mengenai kesiapan Bapak sudah sangat matang Pak ya. Kira-kira ini kapan nih Bapak akan lakukan pembelajaran? Kemudian di hari apa? Kemudian kelas berapa Pak kita akan melakukannya? Kebetulan minggu ini sudah ada jadwal dan memang ini sudah merupakan minggu untuk aktif belajar. Untuk di jadwal bahasa Indonesia itu di hari Kamis. Di situ ada 3 kelas otomotif, kelas 10 otomotif, 10 pertanian dan 10 peternakan. Nah mengenai di kelas mana nanti itu nanti terserah Bapak di mana. Untuk jam pertama itu ada pertanian, jam kedua ada otomotif dan jam terakhir itu ada peternakan. Dikondisikan saja Pak. Ya. Jadi jadwal di hari Kamis ya Pak ya. Ini kelasnya Bapak padat gitu ya, jamnya Bapak padat, ada yang di otomotif, kemudian pertanian dan peternakan. Nanti mungkin saya akan observasi di jam pertama saja Pak ya, jam pertama sampai jam kedua di kelas otomotif. Kemudian selanjutnya Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nanti, kita akan melakukan percakapan lagi Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, mungkin kira-kira apa yang Bapak dapat hasilkan dari percakapan ini? Jadi secara tidak sadar sebenarnya dari percakapan ini saya bisa memetik manfaatnya adalah saya menjadi ingat atau diingatkan terkait apa yang harus saya siapkan dalam proses pembelajaran kemarin, termasuk pembelajaran pada saat pertemuan selanjutnya ini, termasuk dari segi medianya, dari segi alat-alatnya yang harus digunakan, sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Akhirnya saya menjadi ingat, termasuk dari segi aliran listrik. Memang ini karena sekolah kita kecil, tapi kan nanti kita upayakan kalau memang di kelas saya nantinya mungkin aliran listrik tidak ada, ya nanti bagaimana saya akan mengakali supaya bisa menggunakan media yang dipersiapkan. Terima kasih mungkin Pak Wayan ya atas waktunya sudah bersedia bincang-bincang dengan saya terkait percakapan pra-observasi. Kita bertemu di kegiatan observasi kelas nanti Pak di hari Kamis. Mungkin demikian ya percakapan kita pada hari ini dalam kegiatan pra-observasi. Mudah-mudahan nanti di pasca observasi kemudian di observasi kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat bertemu kembali. Mungkin itu saja Pak Wayan ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, dan terima kasih Pak Wayan. Memang sudah hadir semua ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, pertama kami menginformasikan bahwa hari ini pembicara sendiri di
sini Pak Guru ditemani oleh salah satu rekan Pak Guru yaitu Pak Kadek yang dimana akan memperhatikan proses pada saat pembelajaran nanti. Jadi mohon dengan baik ya. Jadi sambil menunggu Pak Guru menyiapkan peralatan, silakan kalian cek dulu di lacinya apakah masih ada sampah yang tertinggal. Kalau memang masih ada, silakan kita. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan satu orang pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, saya ingin menampilkan sedikit tentang kalau kita melihat tentang kehidupan lebah, apa yang bisa kita pilih? Tentang kerja sama ya. Jadi seekor lebah itu dia membangun sebuah rumah, melakukan sebuah pekerjaan dengan cara berkolaborasi. Jadi ini masih ada dengan kaitan kita sebentar. Kita juga sebentar akan melakukan pembelajaran yang dimana di sini kolaborasi antara kalian dengan teman-teman kelompok itu bisa terjaga dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan sebuah karya atau hasil dari apa yang kita diskusikan. Kemudian masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk? Salah satunya apa? Data tepat waktu. Apalagi? Jadi bisa jelas. Apalagi? Aktif ya. Jadi ketika nanti ada guru yang menjelaskan, kalian fokus untuk memperhatikan. Oke. Jadi pembelajaran kita sebentar itu mengenai laporan hasil observasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menentukan fakta maupun opini dalam laporan hasil observasi ya. Kemudian harapannya ketika kalian sudah mampu menerapkan tentang laporan hasil observasi, kalau dalam kehidupan jurnalis itu kan ada yang namanya wartawan. Kalau wartawan dia membuat sebuah berita, otomatis dia harus mampu membedakan mana fakta, mana opini. Yang fakta itu yang dia jadi diberitakan. Kalau fakta kan sudah jelas, kalau opini masih belum jelas. Kalau sesuatu yang sifatnya opini itu diberitakan, itu bisa menimbulkan hoax jadinya. Tapi kalau fakta karena betul-betul kenyataan, itulah yang nyata. Jadi berbicara mengenai observasi, tentu kalian sudah pernah belajar di SMP. Ada yang bisa mendefinisikan observasi atau observasi? Ya. Kalau misalkan kalian lihat motor lewat, kalian lihat, kalian cuek, itu observasi tidak? Tidak ya. Tapi kalau misalkan kalian diberikan tugas, misalkan di lahan pertanian, disuruh untuk melihat tanaman, kemudian mengidentifikasi ini terserah genetik ini, solusinya kira-kira seperti itu, observasi tidak? Observasi.
Jadi di sini adalah observasi itu adalah sesuatu yang diamati kemudian diteliti ya. Ya, satu orang yang bisa memberikan pengertian mengenai laporan hasil observasi. Siapa? Maju belakang dengan dibaca. Siapa yang akan? Ya, silakan Dewi. Laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang hasil pengamatannya berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Oke. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa lembar hasil observasi itu merupakan sesuatu yang diamati dan diteliti ya. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3 ya. Saya akan bisa membaca. Semangat. Ya bisa. Pernyataan umum berupa informasi umum sekitar objek. Isi atau deskripsi bagian berupa aspek-aspek laporan yang terkait dengan objek yang diamati. Deskripsi manfaat yang bersifat opsional. Oke, sudah ya. Berarti struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum maksudnya begini: kalau kita membuat laporan hasil observasi tentang perpustakaan ini berarti kan sifatnya umum ya. Perpustakaan adalah sebuah tempat untuk melakukan aktivitas membaca misalkan umum. Kemudian itu ada deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian itu adalah di dalam perpustakaan ada apa saja? Ada lemari, ada buku, ada papan tulis, itu namanya deskripsi bagiannya. Kemudian itu ada deskripsi manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk belajar atau mencari sumber belajar melalui sebuah buku. Oke. Jadi untuk kaitan kita sebentar itu adalah menganalisis teks yang berupa fakta atau opini. Jadi nanti ada yang kelompoknya kelompok audio visual, kelompok visual dan kelompok teks ya. Di estetik ya, di estetik ini adalah dia menganalisis sebuah teks. Nanti di situ yang kalian akan tentukan mana kalimat fakta, mana kalimat opini. Masih bisa bedakan fakta dan opini? Kalau fakta sifat yang karena sifatnya masih belum jelas ya, masih ada kurang lebih. Kalau misalkan juga Amar tahun depan mau menikah, itu kan sifatnya fakta atau opini? Opini, karena masih belum tentu ya. Kira sudah jelas. Jadi silakan nanti kalian berbagi kelompok ya. Silakan.
Ya, silakan. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kumbang koksi adalah salah satu jenis serangga dari ordo Coleoptera. Kumbang ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Kumbang ini lebih dikenal dengan nama kumbang kepit. Kumbang ini memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Kumbang ini akan berpura-pura mati dan membalikkan tubuhnya bila merasa terancam bahaya. Alasan: di dalam lingkungan, kumbang koksi mempunyai warna sesuai dengan yang dijelaskan dalam teks. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, selanjutnya kelompok audiovisual. Visual akan mempresentasikan terkait diskusi kelompok kami. Lebah madu, Apis mellifera, merupakan hewan yang hidup berkoloni. Apis mellifera merupakan hewan yang hidup berkoloni. Menurut National Geographic, anggota koloni lebih dibagi menjadi 3, yaitu lebah pekerja, ratu, dan drone atau lebah madu. Lebah pekerja bertugas mencari makanan, membangun sarang, melindungi sarang, dan membersihkan sarang. Akurat dan sesuai dengan kenyataan, yaitu lebih hidup dengan cara berkoloni atau berkelompok. Oke, tepuk tangan buat kelompok sekarang langkah pada kelompok selanjutnya. Silakan diperhatikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kumbang tentara atau Cantharis rufa merupakan kumbang yang memiliki habitat di dalam pohon kayu. Kumbang tentara merupakan serangga yang memangsa telur dan larva kumbang. Kepala dan abdomen kumbang tentara berwarna orange, merah, atau kuning. Alasan karena kumbang tentara memiliki habitat sesuai dengan kenyataan sekeliling, yaitu tinggal di dalam pohon kayu. Sekian presentasi kami, sekian terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Tentang bagaimana membedakan kalimat fakta dan opini. Ya, dari kegiatan tadi ada yang kurang dimengerti? Sudah jelas semua? Oke, sudah jelas semua. Berarti sebelum pembelajaran kita diakhiri, kita minta satu orang untuk menyimpulkan ya. Oke, jadi sekarang kita kembali ke kelompok dulu. Kembali ke baris awal ya. Oke, silakan disimpulkan satu orang. Laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang hasil pengamatannya berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Oke, tepuk tangan dulu buat Mesia. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai laporan hasil observasi, yang dimana laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang kita buat, yang kita tulis berdasarkan pengamatan dan penelitian kita secara langsung. Oke, jadi pembelajaran kita selanjutnya nanti ada yang KPD yang dibagikan. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah sesuai dengan persoalan menurut. Oke, untuk pembelajaran ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum pulang kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat sore ya. Berjumpa kembali dengan kami ya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Kadek Dwi Bayana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya masih ditemani oleh saudara saya Bapak Wayan Suartika sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wayan. Waalaikumsalam Pak. Om Swastiastu dan selamat sore. Bagaimana kabar pada sore hari ini? Ya baik Pak. Oh iya. Baik Pak. Di percakapan kali ini saya akan menanyakan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk itu Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada proses pasca observasi kali ini, yaitu yang pertama Pak, bagaimana sih perasaan Bapak terkait pelaksanaan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan perasaan, ya awalnya memang perasaan ragu itu ada, kira-kira apakah ini bisa berjalan dengan baik, apakah siswa itu mampu menerima pembelajaran dengan metode yang sudah disiapkan, dan yang lebih penting kan yang namanya kita mengajar di depan siswa dengan tidak didampingi dengan seorang observer kan berbeda. Apalagi ada seorang observer yang luar biasa, ya tentu rasa grogi itu lebih ada lagi. Nah, namun di seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah proses itu berjalan sedikit demi sedikit, melihat respon anak-anak mulai terlihat sangat antusias. Di situ rasa grogi atau rasa percaya diri itu sudah mulai meningkat lagi. Artinya groginya sudah mulai turun, percaya dirinya sudah mulai ada, sehingga prosesnya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, walaupun masih perlu ditingkatkan. Ya. Jadi pada intinya awalnya memang grogi, ya, tapi setelah melihat responnya siswa aktif semua, semangat semua, jadi rasa grogi itu sedikit-sedikit bisa hilang ya Pak Wayan. Kemudian yang kedua Pak, bisa mungkin diceritakan kembali pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas pada saat observasi kemarin. Jadi untuk pengembangannya itu sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, kan untuk di langkah atau tahapan itu sudah saya siapkan di RPP. Jadi di RPP itu sudah ada kegiatan di kegiatan pembuka, kemudian inti dan penutup. Kemudian di segi area pengembangan itu kan ada dari segi strategi, dari model pembelajaran ke metode. Nah, di situ sudah berjalan dengan baik, artinya di situ siswa kan di tahap awal itu kan kita berikan semacam pemahaman dari segi pengetahuan. Kemudian setelah itu ya kita lanjutkan lagi untuk bagaimana mereka melakukan prakteknya langsung dari pemahaman yang sudah kita berikan, termasuk dari praktek menuliskan fakta dan opini, atau menuliskan fakta dari sebuah teks hasil observasi. Dan di situ juga siswa juga sudah mulai mampu menjelaskan terkait materi yang kita berikan atau mempresentasikan. Oh iya, yang pada intinya di area pengembangan ini Bapak sudah menyiapkan RPP-nya, bagaimana situ langkah-langkahnya, kemudian tahapan selanjutnya Bapak sudah mengembangkan di pengetahuannya, kemudian keterampilannya. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Pak? Kalau area pengembangan yang sudah dilakukan itu menurut saya belum bisa dikatakan 100% berhasil ya Pak. Karena kan di sini ada beberapa siswa yang memang masih belum bisa aktif. Dalam artian ketika kita memberikan sebuah pertanyaan, kita memberikan kesempatan untuk bertanya, atau kita melempar sebuah pertanyaan, artinya hanya beberapa sudah aktif, namun ada beberapa juga yang
masih pasif, artinya mungkin mereka masih malu atau dari segi metode mungkin ada yang kurang menurut mereka. Jadi sehingga di sini masih memang perlu harus ditingkatkan lagi. Oh ya. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Iya, di sini karena kan mereka dari kemudian ini baru tahun ajaran baru, dan di sini juga saya masih belum terlalu mengenal mereka lebih jauh lagi, karena artinya mereka dari SMP baru masuk di SMK. Menurut saya mungkin pada saat pembagian kelompok kemarin ada yang barangkali tidak sesuai dengan kelompok yang diharapkan. Karena di sini kan saya membagi kelompok menjadi 3, ada yang visual, auditori, kemudian kinestetik, dan barangkali mungkin yang salah satu di antara mereka ada yang seharusnya mereka suka di visual, tapi di situ saya simpan di kelompok kinestetik, sehingga ada ketidaksesuaian dan ketidaknyamanan bagi siswa tersebut. Ya. Mungkin yang saya dapat petik pada saat di awal mungkin Pak ya, sehingga anak-anak merasa kurang nyaman pada saat pembagian kelompok, sehingga mereka kurang aktif ya dalam kegiatan proses pembelajaran, yang pada intinya pembagian kelompok di awal itu harus betul-betul sesuai dengan kemauan siswa itu. Kemudian kira-kira kapan ini Bapak bisa lakukan perubahan ini, rencana ke depan supaya pembelajaran ke depannya Bapak ini bisa lebih, anak-anak ini bisa lebih aktif di awal mungkin dengan pemberian diferensiasi itu Pak, bagaimana ke depannya rencananya? Kalau saya melihat kondisi sekarang, kan ini kan mendekati 17 Agustus, jadi siswa itu sekarang sementara mengikuti banyak kegiatan, ada yang mengikuti kegiatan perlombaan, ada yang mengikuti kegiatan latihan gerak jalan dan sebagainya, sehingga dalam proses pembelajaran konsentrasi mereka itu masih kurang terfokuskan. Kadang-kadang dalam satu kelas itu belum bisa 100% masuk, karena ada yang masuk, ada yang sebagian dikirim untuk mengikuti kegiatan lomba. Tetapi saya merencanakan setelah 17 Agustus ini berupaya agar semaksimal mungkin rencana yang telah saya buat ini bisa diterapkan lebih maksimal lagi, agar nantinya bisa bermanfaat bagi siswa dan bisa meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Ya. Baik Pak Wayan, jadi intinya rencananya ke depan Pak Wayan yaitu dalam meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik ya, sehingga proses pembelajaran yang diinginkan itu bisa lebih baik daripada hari ini ya. Nanti saya tunggu cerita-cerita Bapak ya mengenai realisasi selanjutnya. Mungkin terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan, kemudian terima kasih juga atas karena Bapak sudah meluangkan waktu dalam kegiatan pasca observasi ini yang kita selama ini sudah lalui dari pra observasi, kemudian observasi, sehingga di akhir sesi ini kita berada pada percakapan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat sore Pak.